Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom semuanya. Pada hari ini, di tengah-tengah kekuatan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, hari Minggu, 5 April 2020. Saya percaya bahwa dalam situasi apapun, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara saya Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita mendengar bicara mengenai Pentakosta ketiga. Kita mengerti bahwa kita adalah messenger yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan ini. Dan saya berdoa, Bapak, Ibu, dan saya adalah kurir-kurir untuk sebuah pesan kerajaan sorga di akhir zaman. Nah, saudara saya Tuhan, Bapak, Ibu pernah mendengar perusahaan-perusahaan seperti FedEx, JNE, Tiki, ya kalau yang sekarang ini Grab atau Gojek. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sebetulnya adalah perusahaan pengantaran, kurir, jasa pengantaran. Nah, Bapak Ibu kalau melihat bagaimana kehidupan mereka bekerja sebetulnya adalah mereka mengantarkan barang, baik bisa melalui mobil ataupun juga truk atau juga menggunakan sepeda motor. Mereka mengantar barang kepada pemesan barang. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti kehidupan yang terjadi dalam masa tugas mereka, seorang yang bekerja untuk sebuah perusahaan pengantaran, sebutlah seorang kurir, itu nikmat hidupnya Bapak Ibu. Kenapa? Ini zaman dulu ya, saya nggak tahu bagaimana perkembangan sekarang. Tapi yang baik adalah, pertama bahwa helmnya disediakan oleh perusahaan. Bahkan motornya, kendaraannya, di waktu yang lalu, itu disediakan perusahaan. Bajunya, jaketnya, sepatunya, dan jangan lupa, makan siangnya. Itu disediakan perusahaan. Nah, coba bayangkan sebentar bagaimana kalau Bapak, Ibu, dan saya adalah kurir dari pesan kerajaan sorga di akhir zaman. Banyak orang berpikir di masa-masa seperti ini, Pak, ada isolasi mandiri, ada karantina, ada yang namanya lockdown. Saya berharap bahwa kita akan dengan cepat menyelesaikan semua kekisruhan hari-hari ini dengan doa yang kuat. Nah, Bapak Saudara sekalian, waktu kita melihat situasi hari-hari ini, kita mengerti kalau engkau dan saya adalah menjadi kurir dari kerajaan sorga, maka seluruh kehidupanmu ditanggung kerajaan sorga. Nah, ini yang menarik. Apa tugas seorang kurir? Kurir hanya bertugas mengantarkan barang pesanan kepada pemesan. Dia mengantar tepat pada alamat yang benar. Dan dia tidak perlu kenal dengan orangnya. Dia tidak perlu untuk mengetahui apakah orang itu sebetulnya pemesan yang asli atau bukan. Dia cuma datang, sampaikan barangnya, dan selesai. Saudara saya Tuhan, ini adalah sebuah ilustrasi yang menarik sekali. Di hari-hari ini, dalam masa kegerakan Pentakosta ketiga, saya berdoa, engkau dan saya paham mengenai peran pekerjaan seorang kurir. Nah, kita lihat sebentar sebelum kita mulai membahas mengenai situasi hari-hari ini. Bapak Ibu, doa itu sebetulnya adalah merupakan sebuah ungkapan passion kehidupan. Nah, sambil saya akan bicara sebentar, slide sedang disiapkan tentang the prayer of passion. Nah, saudara saya Tuhan, slide pertama, the prayer of passion. Apa itu? Passion itu adalah gabungan antara apa yang Anda cintai dan kemampuan Anda. Banyak orang kalau ditanya, Anda passionnya apa? Pak, saya ini passionnya nyanyi. Ditanya lagi, Anda sudah bikin berapa album? Enggak Pak, cuma di kamar mandi. Oh, itu bukan passion. Itu adalah obsesi Bapak Ibu. Apa itu passion? Passion itu adalah gabungan antara talenta kemampuan Anda dan hasrat hatimu. Nah, doa pun harus seperti itu. Nah, saudara saya Tuhan, coba kita masuk sebentar kepada slide nomor 2. Ada seorang anak di sana? Oke. Anak kecil ini usia tidak lebih dari 10 tahun. Namanya Henry. Ya, Anda tahu lah, ini kan orang Inggris Bapak Ibu ya. Orang Inggris itu namanya Edward, Theodore gitu ya, Albert, Arthur, Charles gitu ya. Ini namanya Henry. Nah, kita tahu bahwa pada zamannya dulu waktu orang Israel keluar dari penjajahan, kita tahu Romawi masuk, kemudian bangsa-bangsa lain masuk ke Yerusalem, dan mereka tersebar ke bangsa-bangsa lain, dan mereka tidak punya tanah. Bapak Ibu, kalau Anda pernah pergi ke tanah perjanjian, Anda pasti pernah melihat yang namanya Dome of Rock. Dome of Rock adalah sebuah bangunan yang berkubah emas yang dikenal dengan nama Masjid Omar. Nah, kalau Anda lihat, dulu kalau orang pergi ke sana, itu adalah sebuah bukit. Tahu dari mana Pak? Bapak Ibu kalau tahu Dome of Rock, dalamnya itu adalah sebuah puncak Gunung Moria. Jadi kalau Anda ke sana, kalau Anda bisa masuk,
Saya pikir tidak bisa semua orang bisa masuk ke sana, Bapak Ibu. Itu dalamnya adalah batu yang bentuknya miring. Saya kurang tahu kira-kira berapa luasnya, mungkin sekitar 20 kali 20 meter. Itu batu yang miring, dan di tempat itulah puncak Bukit Moria, di mana Abraham pernah diminta Tuhan mempersembahkan anaknya. Nah, Anda bisa bayangkan, Abraham dan Ishak naik ke sana, itu tinggi sekali. Tapi kenapa kalau kita pergi ke Dome of Rock hari-hari ini, di Israel, itu Anda naik bis, jalan sedikit, sampai. Kok bisa, Pak? Kan dulu kan gunung, Pak. Kok sekarang dekat sekali? Ya, karena Yerusalem adalah kota yang dihancurkan dan dibangun 26 kali. Selesai Tuhan, waktu dibangun terus. Nah, apa yang menarik dari kisah ini? Waktu orang Israel terpencar ke semua bangsa, mereka lari paling banyak itu adalah ke Eropa. Inggris adalah tempat di mana orang Yahudi itu turun-temurun ada di sana. Masih ingat Perdana Menteri Inggris? Setahu saya, Bapak Ibu ya, yang namanya Perdana Menteri itu harus orang asli. Tapi orang Inggris pernah punya seorang Perdana Menteri bernama Benjamin the Israeli. Terjemahannya bagus, Benjamin orang Israel. Kok bisa, Pak? Ya, itulah sejarah. Bapak Ibu, yang menarik adalah, kalau kita melihat, anak ini adalah keturunan dari Yahudi. Saya nggak tahu betul keberapa, tapi ini anak punya doa. Nah, saya tuh mendukung Bapak Ibu untuk kalau berdoa, itu benar-benar punya passion. Doa anak ini tiap malam, seperti doa anak Yahudi yang lain adalah, Tuhan, kasihan bangsa Israel nggak punya tanah. Pulangkan mereka kembali ke tanahnya supaya bisa menyembah Engkau. Simple. Tuhan, pulangkan bangsa Yahudi yang terserak ini ke tanah mereka, supaya bisa menyembah Engkau. Doa anak di bawah 10 tahun, setiap malam. Jangan remehkan doa anak kecil, Bapak Ibu. Dan doa ini Tuhan jawab secara luar biasa. Oke, ini anak kecil, ingat baik-baik. Namanya siapa tadi? Henry. Oke, kita akan masuk ke slide ketiga. Bapak Ibu, Anda tahu Perang Dunia Kedua, itu tokoh besarnya, jenderal besarnya namanya adalah Jenderal MacArthur. Bintangnya 5, bukan 4, 5. Dia pernah melihat dari, saya lupa, satu hari dia melihat dari puncak Jayawijaya. Dia melihat ke Filipina. Dan dia berkata, I shall come back. Kata-kata I shall come back menjadi kata yang sangat luar biasa sekali, fenomenal di mana-mana. Itu jenderal besar Perang Dunia Kedua dari Amerika Sekutu. Yang menarik, Anda sudah melihat tayangannya, ini adalah pahlawan Perang Dunia Pertama. Namanya Jenderal Edmund Allenby dari Inggris. Saudara Tuhan, ini orang luar biasanya apa? Orang ini pada tanggal 11 Desember 1917, akhir dari Perang Dunia Pertama, setelah Jerman dikalahkan, dia bersama pasukannya masuk kota Yerusalem. Dan dia mendeklarasi bahwa Yerusalem kembali menyembah Tuhan. Dan sejak hari itu dia meminta keturunan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan menyembah Tuhan di sana. Ini orang punya passion yang besar untuk mengembalikan orang Yahudi ke tanahnya dan menyembah Tuhan. Doa anak kecil dijawab 45 tahun kira-kira. Dan doa itu dijawab. Jangan remehkan doa Anda. Tetap berdoa hari-hari ini Bapak Ibu. Doa dengan passion. Bukan sekedar mengucapkan kata-kata dengan sambil lalu, tapi harus berdoa dengan passion. Waktu anak kecil ini berdoa dengan passion. Cepat atau lambat. Tercatat 40 tahun berikutnya. Kira-kira lebih 45. Doa ini terjawab. Henry terjawab doanya melalui Jenderal Edmund Allenby. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jenderal Edmund Allenby ini bukan orang biasa. Setelah dia pensiun, dia menjadi rektor di Edinburgh University. Dan meninggalnya, dimakamkannya bukan pemakaman biasa, di Westminster Abbey, tempat pemakaman orang-orang besar yang ada di Inggris. Anda mungkin bertanya sama saya hari ini, Pak, orang ini menjawab semua doa dari anak kecil ini. Tuhan pakai Jenderal Edmund Allenby sebagai jawaban atas doa anak kecil ini. Anak kecil ini berdoa, ada yang berdoa, ada yang Tuhan pakai untuk terjawab doanya. Luar biasa bukan? Anda doa hari ini, saya nggak pernah ngerti siapa yang Tuhan mau pakai untuk menjawab doa Anda. Anda bertanya sama saya, Pak, apa kaitan dari cerita ini? Kita lihat slide berikutnya.
Orang Inggris punya 3 nama, Bapak Ibu. Jarang yang punya 2 nama. Jenderal Edmund Allenby punya nama tengah namanya Henry. Henry kecil ini, kelak setelah dewasa, dia adalah Jenderal Edmund Allenby. Bisa melihat gambaran besarnya Bapak Ibu, bahwa ternyata yang Tuhan mau pakai untuk menjawab doamu, ya engkau sendiri. Kadang-kadang kita minta Tuhan kirim orang, Tuhan kirim situasi. No, dalam banyak cerita di Alkitab, Tuhan itu pakai dirimu sendiri. Makanya kita perlu dengan passion. Banyak orang berdoa karena formalitas, berdoa karena disuruh, berdoa karena memang sudah dalam kasus banyak kekisruhan, wabah, sampar di mana-mana. Kita mulai berdoa dengan penuh ketakutan. Ya bagus, tidak jadi masalah, Bapak tetap berdoa. Tapi yang mau saya bahas pada hari ini bulan April. Dan saya percaya sudah melewati Maret. Ada begitu banyak peristiwa soal Maret. Tapi saya percaya, April, musim semi sudah tiba. Dan di bulan ini, kita merayakan peristiwa yang luar biasa sekali. Yahudi merayakan juga. Kita juga merayakan. Mereka merayakan Paskah. Dan kita punya Paskah yang luar biasa. Bangkitnya Tuhan Yesus dari kubur. Sebab dia hidup, Bapak Ibu. Masih ingat lagunya ya? Sebab dia hidup, ada hari esok. Kita tidak perlu gentar. Karena Tuhan pegang hari esok. Dalam hidup Anda dan saya, Tuhan pilih engkau dan saya. Mungkin untuk menjawab doamu sendiri. Pak, bagaimana dengan cerita-cerita di Alkitab, Pak? Ada banyak. Saya bagikan sebentar, Bapak Ibu. Kalau Anda pernah melihat Paulus, kita buka dalam Kisah 21 ayat ke-7. Saya tidak akan bagian semua karena dalam streaming ini tentu saja waktunya singkat. Kisah 21 ayat 7. Paulus itu pernah pergi ke Ptolemies. Satu hari dia menginap di rumah seorang hamba Tuhan bernama Filipus. Dia punya anak perempuan 4. Nabiah semuanya. Saya percaya kalau Anda pelayan Tuhan, keturunanmu juga pelayan Tuhan. 4 anak ini perempuan, gadis ini semuanya nabiah. Yang menarik adalah, ternyata ada seorang nabi lain datang ke rumah itu. Namanya Nabi Agabus. Dia mengambil ikat pinggang Paulus dan mengikat tangan dan berkata, pemilik ikat pinggang ini akan diikat dan akan dianiaya, akan mengalami yang peristiwa yang tidak enak. Anda tahu jawaban Paulus? Aku walaupun dinubuatkan pergi ke Yerusalem akan mengalami aniaya, masalah besar, tapi passionku adalah pertobatan. Dan dia berkata, jangan buat hatiku kecil, aku tetap akan ke Yerusalem. Anda baca firman Tuhan Bapak Ibu, Paulus di Yerusalem dihabisi, dia dianiaya, tidak mati, tapi dianiaya berat. Waktu saya membaca ini, kenapa Paulus sepertinya melawan nubuatan? Padahal Tuhan sudah sampaikan kalau kamu pergi, kamu akan disakiti. Tapi Paulus terus. Passionnya itu loh Bapak Ibu. Kita lihat sebentar firman Tuhan dalam Kisah 23 ayat 11. Satu hari ada pesan sorga kepada Paulus. Anda tahu pesannya apa? Paulus, seperti engkau telah berani bersaksi di Yerusalem, tempat di mana dia disiksa, dihabisi itu. Demikianlah saat ini engkau harus pergi ke Roma untuk bersaksi tentang aku. Saudara Tuhan, setelah dia berani pergi ke Yerusalem, Tuhan tahu orang ini, Paulus, passionnya kuat untuk rencana surga. Tuhan berkata, kalau engkau ke Yerusalem berani, orang Yahudi keras kepala, Paulus berani, Roma kecil. Dan Tuhan berkata, engkau ke Roma sekarang. Di Roma dia bertemu kelak dengan Nero. Dan dia akan dipenggal di sana. Saudara Tuhan, lihat kisah-kisah ini. Apa yang menarik di sana sebetulnya? Yang menarik adalah, sebetulnya kalau engkau berdoa dengan passion, Tuhan pakai dirimu sendiri untuk menjawab doamu. Makanya passion hidup ini harus selaras dengan kerjaan sorga. Musa itu pernah melihat orang Mesir dan orang Israel berkelahi. Dia bunuh orang Mesir, memang salah. Tapi passionnya menyelamatkan bangsa. Tuhan melihat hati anak ini. Tuhan melihat hati pemuda ini. Tuhan melihat hati hamba Tuhan ini. Hatinya untuk bangsa ini luar biasa. Apa yang dibuat? Satu hari Tuhan jadikan Musa sebagai pembebas bagi bangsa Israel. Tuhan pakai Musa sebagai seorang hamba Tuhan yang menuntun bangsa keluar dari Mesir.
Mungkin Tuhan mau pakai hidupmu. Apa passionmu hari ini? Kalau engkau benar sungguh-sungguh dalam hidup ini, Tuhan pakai dirimu, saudara. Kalau Tuhan bisa pakai General Edmund Henry LNB, Tuhan bisa pakai engkau. Tuhan pakai Paulus karena passionnya selaras dengan sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat kita harus mencari rencana sorga itu apa. Pattern sorga itu apa. Kalau Anda ngerti pattern sorga dan Anda ada di sana, selaras, saya tahu itulah isi hati Tuhan. Luar biasa sekali. Saudara Tuhan, mari kita lihat sebentar. Kalau Anda sudah belajar mengenai seorang kurir, Anda belajar mengenai tadi cerita Perang Dunia Pertama, Anda belajar mengenai Paulus, Anda belajar soal Moshe. Lihat baik-baik. Saya teringat dengan sebuah kata yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Dalam bahasa Ibrani, kata jubah atau mantel. Nah, kita ini orang-orang dari karismatik Pentakosta yang sekarang sedang beribadah hari-hari ini. Pentakosta klasik itu biasanya Bapak Ibu kita mengenal kata urapan, kata jubah, yaitu adalah sebuah tongkat estafet atau rencana Tuhan yang besar, atau seorang yang mau dipakai Tuhan dia diurapi. Nah, memang ada banyak yang menggunakan pengurapan secara spiritual, profetik, tapi ada juga teknis dengan misalnya menggunakan yang namanya minyak pengurapan. Semuanya bisa dilakukan, yang penting iman. Nah, yang menarik adalah kalau Anda mengerti jubah pengurapan, jadi hamba-hamba Tuhan di Alkitab, sebelum mereka melayani, sebelum mereka mengerti sebuah rencana yang besar, sebelum mereka dipakai oleh Tuhan, kapan Musa dipakai Tuhan? Oh, kalau Anda melihat firman Tuhan, dari sejak lahir Tuhan pilih Musa. Makanya anak ini tidak mati pada saat Firaun membunuh semua anak-anak. Tuhan sudah pakai dari kecil, ada garisnya. Yang menarik adalah pada saat seseorang itu dipilih oleh Tuhan, dia akan diberikan jubah. Nah, ada yang berpikir jubah itu kekuatan, kekuasaan, kemampuan yang hebat, yang tanda kutip pengen jadi superhero. No. Kalau Anda melihat kata jubah, mantel, itu menggunakan bahasa aderet. Aderet itu artinya adalah besar, mulia, powerful, hebat, lebih kuat, yang nuansanya luar biasa. Bapak Ibu, hari saya pakai batik. Dan zaman sekarang kalau pakai batik itu ya harus slim fit katanya. Walaupun sebetulnya ya saya kurang suka dengan baju yang terlalu ketat. Saya punya seorang teman, seorang tailor, dan dia pernah bilang sama saya, paling enak Pak, itu bikin batik Pak. Kenapa saya bilang? Tidak perlu ngepas badan, yang penting di mana-mana semua kalau batik itu kebesaran Pak. Itu yang bagus biar bisa lurus. Waktu saya mendengar ini, saya tertawa dalam hati. Yang namanya mantel dan jubah itu pasti lebih besar dari baju yang di dalam. Makanya yang namanya jas atau jaket zaman dulu itu pasti kelebaran. Bapak Ibu, tempat ini kalau Anda pakai jaket, tidak mungkin yang namanya jaket itu slim fit. Karena itu akan membuat Anda ketat sekali dan Anda tidak akan nyaman. Nah, kata aderet, makanya kita berkata dengan jelas bahwa ada yang namanya baju keselamatan dan jubah yang dipakai. Ada baju dan ada jubah. Baju bicara mengenai keselamatan, jubah bicara mengenai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jubah itu, mantel, aderet, selalu lebih besar, lebih tinggi, lebih powerful, lebih luar biasa, dan tentu akan melebihi dirimu. Orang yang menerima jubah, itu jubahnya pasti lebih besar. Apa maksudnya? Tuhan mau, waktu engkau sudah mengerti panggilanmu, lewat doamu. Banyak orang berdoa isinya meminta. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, tapi tolong mengerti doa Bapak kami. Memintanya cuma 10%. Selebihnya pengagungan. Selebihnya pengampunan. Minta makanannya yang secukupnya. Banyak orang berdoa minta. Saya nggak bilang salah Bapak Ibu. Teruskan, tapi saya harus berikan sebuah perspektif yang berbeda. Waktu Anda berdoa, passionmu untuk ada dalam rencana Tuhan bagaimana? Kalau Tuhan melihat engkau punya passion dan hatimu tepat benar seperti yang Tuhan mau, memang tidak mudah Bapak Ibu. Tuhan berikan engkau mantel. Mantel itu pasti lebih besar. Makanya kalau setiap kali ada orang dipakai oleh Tuhan, bahasa awalnya sama Bapak Ibu, yaitu Tuhan aku tidak mampu. Ada Musa, Moshe,
pergi ke bangsa Israel, bebaskan mereka. Nah, atau Musa bilang apa? Musa bilang begini, Tuhan, ya nanti kalau aku kesana ditanya, yang nyuruh siapa? Ya Tuhan bilang yang nyuruh aku adalah aku. Oke, tapi kalau mereka nggak percaya, Tuhan bilang, Moshe, kamu kan dalam kehidupan ini punya tongkat, lempar tongkatnya saja. Oke Tuhan, tapi kalau belum percaya, ya masukkan tanganmu ke dalam baju, keluarkan lagi, nanti ada kusta, masuk, keluar, sembuh lagi. Ingat, kusta adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Oke sih Tuhan, kalau belum percaya, ya ampun Musa, tuangkan saja itu air jadi darah, nanti mereka percaya. Oke Tuhan, Tuhan tapi nggak pintar bicara. Selalu ada alasan Bapak Ibu, selalu ada alasan. Saya tidak menyalahkan. Musa merasa tidak mampu. Dan Musa berkata, aduh Tuhan nggak bicara. Tuhan berkata, Musa, yang bikin lidah siapa? Ya engkau sih. Oke Tuhan. Nah Tuhan, itulah Harun, utuslah dia. Kalau Anda jadi Tuhan, apa rasanya Bapak Ibu? Sudah ngomong ya, dari yang namanya utara ke selatan, timur, barat, dari Sabang sampai Merauke, endingnya, Tuhan, itulah Harun, utuslah dia. Sorry saya Tuhan. Orang dipilih Tuhan, pada awalnya merasa tidak mampu, merasa kurang, nggak mampu, merasa kecil. Kalau orang dipakai Tuhan, biasanya Bapak Ibu, sekelilingnya berkata, kenapa dia? Memang dia bisa, emang dia mampu, itu bahasa normal. Tapi saya beritahu, Tuhan punya target. Engkau dikasih, tubuhmu adalah mungkin S, dikasih mantel M. Apa sih artinya? Itu kebesaran Bapak Ibu. Kalau engkau M, kasih L. Pak, badan saya gemuk Pak, L, dikasih double triple L. Ya, sekalian Bapak Ibu. Selalu mantel lebih besar, supaya engkau dan saya fokus sama Tuhan. Engkau bersama dengan Tuhan, mengembangkan spiritualitasmu. Akibatnya apa? Dalam kehidupanmu, engkau akan maju terus. Dan kelak engkau akan fit dengan ukuran mantel itu. Mantel selalu lebih besar. Anak kecil berdoa, Tuhan, biarlah orang Yahudi boleh pulang menyembah Tuhan. Mampu dia? Tidak mampu. Tapi masalahnya permintaannya selaras dengan hati Tuhan. Waktu Musa melihat orang Mesir, dia bunuh orang Mesir. Dia pangeran, dia pikir dia baik semuanya. Apa yang terjadi? Firaun mendengar berita ini. Dan Musa ketakutan karena Firaun dengar ini dari WA Group Bapak Ibu. Nah ini udah banyak hoax di mana-mana, WA Group. Menurut saya Bapak Ibu ya, kalau sedunia ini kita bisa puasa, main medsos 1 bulan, menurut saya 75% masalah dunia selesai Bapak Ibu. Mungkin 90% kali. Nah itulah kalau Anda mau lihat. Bapak Ibu kembali lagi firman Tuhan. Nah yang menarik adalah Musa tidak mampu. Tapi Musa sesuai rencana Tuhan. Paulus punya hasrat hati untuk sebuah pertobatan. Passionnya Tuhan lihat. Anda mau sebut nama Daud, Anda mau sebut nama Joshua, Anda mau sebut nama dari PL sampai ke PB, Anda tahu Yesaya, Anda tahu Jeremiah, Anda tahu Jehezkiel, Anda tahu hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Semuanya merasa tidak mampu. Anda bisa tahu yang merasa mampu. Anda bisa lihat raja-raja fasik yang ada di kitab raja-raja. Anda bisa melihat situasi dalam kehidupan di mana orang merasa mampu. Kalau engkau diberikan sebuah tanggung jawab dan hari itu merasa mampu, saran saya engkau harus membaca kitab Zakaria. Saya percaya Bapak Ibu, kekuatan dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Kalau Tuhan bisa pakai Musa, Tuhan bisa pakai Anda. Kalau Tuhan bisa pakai Paulus, Tuhan bisa pakai Anda. Kalau Tuhan bisa pakai Henry kecil, Tuhan bisa pakai Edmund LNP, dewasa. Hari ini, di bulan April yang indah ini, Bapak Ibu, saya percaya, tetap percaya rencana Tuhan. Selaraskan kehidupanmu, selaraskan rencana yang kau pikirkan, selaraskan isi hatimu dengan apa yang Tuhan inginkan. Nggak mudah Bapak Ibu, tapi saya percaya kita punya Alkitab, kita punya fellowship, kita punya komunitas. Ada banyak kali Anda di rumah, waktu untuk work from home. Ya, saya tahu. Inilah saatnya kita mencari apa yang Tuhan mau atas bangsa ini, atas dunia. Bukan kebetulan situasi seperti ini Bapak Ibu. Kita berkata, semua akan digoncang. Semua yang dapat digoncang akan tergoncang. Karena kita tahu, hanya kerajaan sorga yang tak tergoncangkan.
Saudara Tuhan, luar biasa sekali. Tuhan pakai dirimu. Oleh karena itu, jangan kecil hati. Jangan takut hari-hari ini. Selaraskan doamu dengan rencana Tuhan. Daud, untuk mempertahankan hidup 2-3 ekor kambing dombanya, dia turun tangan. Lihat hasrat hatinya kepada ternak peliharaannya. Tuhan tahu, orang seperti ini cocok jadi gembala atas Israel. Dalam kehidupan ini, apa yang kau inginkan, apa yang menjadi rencana Tuhan, itu adalah yang Tuhan mau terjadi hari-hari ini. Selaraskan kehidupanmu dengan Tuhan. Saya melihat sebuah kisah menarik. Ini peristiwa sudah lama sekali Bapak Ibu. Pada peristiwa ada kerusuhan di Ambon, seorang teman bersaksi. Dia adalah orang yang ada di sana, pelaku. Dia ada di saat itu, pada saat kerusuhan itu, dan dia bersama keluarganya pergi ke bukit mengungsi. Setelah makanan habis, dia bersama sepupunya turun. Dan dia bertemu dengan lawan. Mereka berdua tidak bawa senjata, mereka disuruh bersujud, dan diminta oleh lawannya untuk menyangkal nama Yesus. Sepupunya menyangkal, tapi dia tidak mau menyangkal. Saudara ini bernama Yohanes. Dia bersaksi, waktu itu saya mendengar kesaksiannya, karena dia sedang berjalan bersama dengan tim The Gideons, pencetak Alkitab itu, Perjanjian Baru. Nah, waktu dia ditanya untuk menyangkal Yesus, dia tidak mau. Bacokan pertama, kedua, ketiga, keempat, tubuhnya penuh dibacok. Dan dia mati di sana. Dia bersaksi pada saat dia mati, dia tutup matanya. Dia bangkit berdiri. Dia melihat Tuhan datang dan tersenyum kepadanya. Dan dia berkata, Tuhan, aku ingin sekali bersama dengan Engkau, aku nggak mau pulang lagi. Tuhan bilang, ini buat kamu. Dia menyaksikan ada sebuah kartu seperti ucapan Natal begitu. Dikasih, saya nggak tahu isinya apa. Dan Tuhan berkata, sekarang kembali, pulang. Saksikan mengenai aku kepada orang yang belum percaya. Pada saat dia bangkit kembali, dia tergeletak. Dia tidak bisa makan, dan karena itu sudah 3 hari, meninggal. Dia bangkit kembali, tapi dia luka, nggak bisa jalan. Tubuhnya penuh dengan bacokan dan luka itu sudah ada belatungnya. Dia bertahan hidup dengan meminum darah yang keluar dari mulutnya, dia minum kembali. Kakaknya turun dari gunung karena kok sudah 3 hari nggak balik adiknya. Dia bertemu kakaknya akhirnya berkata, aku akan cari bantuan untuk turun ke desa. Anak ini anak sekolah tinggi teologi ya. Ini yang dia bersaksi. Waktu dia pertama kali masuk sekolah tinggi teologi ya, dia mendapat sebuah firman. Firman yang pertama dia dapatkan adalah, orang yang tidak menyangkal aku di depan manusia, aku akan mengakui di depan Bapa. Tapi siapa menyangkal aku akan menyangkal dia depan Bapa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi ayat yang dia dapatkan waktu di sekolah tinggi teologi itu, ayat itulah yang dia hidupi dalam kehidupannya. Dan dia berkata, aduh Pak, ayat apa yang saya dapat waktu saya pertama kali bertobat? Jangan-jangan ayatnya ayat yang mengerikan Pak. No. Waktu engkau dapat yang pertama dalam hatimu, Yohanes, saudara Yohanes ini, dia berkata, itu masuk dalam hati saya. Dia masuk dalam hatinya. Ayat itu adalah kehidupan yang kelak dalam kehidupan ini dia akan jalani. Apa yang jadi passionmu hari ini? Saya beritahu, Alkitab juga cerita. Itu menjadi jalan hidupmu. Bapak Ibu, saya nggak suka nonton film. Tapi Anda yang berusia mirip dengan saya pernah nonton film The Omen, 666, 666. Film anak setan, horor. Hari itu film sudah sangat horor sekali Bapak Ibu dibandingkan yang sekarang ini. Saya nggak nonton bioskop Bapak Ibu, saya nonton di rumah, biar gratis begitu. Nah, satu hari di film itu ada anak setan yang di kepalanya ada angka 666. Lahir tanggal 6, jam 6, bulan 6. Itu Bapak Ibu saya sama kakak saya. Tiap hari periksa kepala Bapak Ibu, siapa tahu ada angka itu. Saking merasuknya itu cerita. Nah, dalam cerita itu, saya tuh waktu terakhir sudah selesai filmnya, saya lihat, waduh, ternyata di sana itu ada Wahyu 13 ayat 18 tentang barang saya bijaksana, dia harus menghitung bilangannya 666. Saya pertama kali cari Alkitab The Gideons, saya buka, lah kok ada. Saya kaget sekali, ternyata di muka bumi ada sebuah kitab yang bisa cerita masa depan, dan saya pengen tahu masa depan. Saya belum terlalu dekat sama Tuhan, tapi saya baca kitab Wahyu berulang kali dan saya nggak pernah paham. Tapi saya baca karena saya pengen tahu masa depan. Itu ayat melekat dalam hidup saya.
Entah bagaimana doa-doa saya dengan cara yang mungkin belum Kristen hari itu ya ke arah kitab Wahyu itu. Jauh setelah itu, waktu berjalan, berpuluh tahun kemudian, entah kenapa mungkin berapa Anda panggil saya pendeta akhir zaman. Saya nggak pernah tahu. Saya menghidupi apa yang menjadi passion saya di waktu saya masih kecil. Tetap percaya Tuhan pakai Anda. Semangat. Ini bulan kemenangan. Ini hari kemenangan. Dan setiap hari, hari kemenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan,